Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Beberapa hari yang lalu ada seminar yang sangat baik di hall sebuah kampus negeri yang sangat baik pula. Hall ini ada di bagian perpustakaan berlantai 5. Yang kalau kata salah satu pimpinan dulu, ini salah satu perpustakaan tertinggi di Indonesia karena memiliki 5 lantai. Seminar tersebut sangat penting untuk diikuti karena memang mengajak para mahasiswa dan masyarakat umum untuk belajar tentang bagaimana menata dirinya, bagaimana menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dari bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia. Seminar tersebut berjalan dengan sangat baik, berjalan dengan lancar, aktif, banyak respon-respon positif. Kedua pemateri juga sangat bagus dalam menyampaikan materinya, mampu membuat peserta menangkap makna-makna terbaik, sehingga peserta memiliki pondasi dan referensi terbaiknya untuk bekal di masa-masa berikutnya. Saat itu, ada 2 peserta yang kemudian izin ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, 2 peserta ini kembali ke lokasi seminar. Tetapi dalam usahanya untuk masuk ke ruangan, peserta ini agak bingung untuk masuk ke ruangan. Dia mendorong mungkin agak dianggap pintu mungkin gitu ya. Jadi dia berusaha mendorongnya, ternyata tidak bisa. Akhirnya malah masuk ke ruang sebelah, yang justru ruang operator. Menyaksikan itu, sang moderator nyeletuk dengan sederhana kepada kedua peserta itu. Monggo silakan masuk lewat pintu ini, lewat jalur sebelah. Gitu. Akhirnya kedua peserta itu bisa masuk ke ruangan dan mengikuti seminar sampai selesai. Sebenarnya ada kejadian unik saat itu, karena ketika kedua peserta itu mau masuk, dia celingak-celinguk, dia noleh ke kanan, noleh ke kiri, karena malu mungkin, atau karena penasaran bagaimana cara masuknya, dan dia pun nggak bertanya pula. Jadi sebenarnya itu menurut saya itu lucu, tapi bukan untuk disalahkan, tapi dalam artian bisa kita jadikan pelajaran juga. Lebih dari itu, ketika beberapa mahasiswa mungkin melihat, tertawa juga melihat kejadian yang dilakukan oleh teman tersebut, dan mungkin itu yang dianggap lucu sehingga beberapa tertawa. Tetapi terlepas dari itu, senyatanya ada pesan yang sangat bagus. Ada hikmah dari kejadian tersebut. Kebetulan sang moderator juga mencoba memberi makna pada kejadian itu dengan mengatakan kepada kedua peserta, kedua mahasiswa, dengan celetukan sederhana. Mbak-mbak yang barusan dari luar, yang barusan agak lupa cara masuknya, agak lupa pintu masuknya, ini bisa dianggap sebagai clue atau quote pada hari ini. Begitu kata moderatornya. Si moderator mengatakan bahwa pintu masuk tidak semuanya berbentuk pintu yang biasa kita kenal kotak dan sebagainya. Atau sebaliknya,
untuk masuk, tidak harus kita kemudian berimajinasi atau mencari yang berbentuk pintu, misalnya seperti itu. Tetapi banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk masuk ke sebuah tempat atau ke sebuah ruangan. Apabila yang kita anggap pintu itu ternyata tidak bisa kita buka, maka caranya adalah coba kita dekati pintu itu atau kita analisa, kita periksa sebenarnya pintu itu pintu, benda itu pintu, atau pintu itu terbuka atau terkunci. Ketika hanya kita lihat dari jauh, langsung kemudian kita tanpa melakukan analisa, tanpa melakukan pemeriksaan, bisa jadi itu bukan pintu. Bisa jadi itu bentuk yang mirip dengan pintu, atau menurut preferensi kita, itu seolah-olah jalan masuk. Atau lebih dari itu, mungkin itu pintunya terkunci, yang kita membutuhkan usaha mengetuknya misalnya, atau memanggil orang yang ada di dalam, sehingga membukakan pintu tersebut. Para sahabat semuanya, pelajaran dari kejadian itu adalah bahwa sangat betul, tidak semua yang kita sebut pintu atau yang berbentuk pintu itu merupakan tempat masuk. Maksudnya, perlu kita periksa terlebih dahulu, perlu kita analisa lebih dahulu, itu pintunya terkunci apa tidak, itu pintunya masih berfungsi apa tidak. Jangan-jangan terkunci, maka kita tidak bisa membukanya, sehingga kita tidak bisa memasukinya atau keluar darinya. Atau jangan-jangan pintu itu sudah tidak berfungsi, sehingga kita pun tidak bisa untuk masuk atau keluar dari pintu itu. Sehingga mungkin kita mendobrak atau bahkan lewat dari jalan yang lain. Prinsipnya adalah masih banyak atau masih ada cara lain untuk keluar atau untuk masuk. Tidak melulu dari benda atau dari bentuk yang kita anggap sebagai pintu. Selain itu, kita juga diajak untuk menganalisa, untuk memeriksa lebih dalam dan lebih detail lagi sebenarnya yang di hadapan kita itu pintu atau bukan pintu. Jangan-jangan memang itu pintu, tetapi nanti masuknya atau pintu itu mengarah bukan pada tujuan kita. Atau pintu itu justru membuat kita masuk ke tempat yang lain yang justru membahayakan kita. Atau ke tempat yang kita tidak kenal sama sekali, akhirnya kita bingung, dan akhirnya kita pun menderita karena masuk ke ruangan tersebut. Jadi, kesediaan kita untuk memeriksa, kesediaan kita untuk menganalisa, kesediaan kita untuk lebih teliti lagi terhadap apa yang di depan kita, menjadi modal yang sangat baik, menjadi modal yang sangat mendasar, sehingga setiap langkah kita dapat menjadi lebih baik, setiap proses kita dapat kita jadikan sebagai pijakan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih bermanfaat, dan hal-hal yang berdampak positif. Tidak semua yang berbentuk pintu merupakan jalan masuk atau jalan keluar. Atau kita bisa masuk atau keluar tidak harus dari sesuatu yang mungkin seolah-olah mirip pintu, atau kita sebut pintu bahkan. Perlu kita dekati, perlu kita analisa, itu benar-benar pintu atau tidak. Perlu kita perhatikan, pintu itu terkunci atau tidak. Perlu kita perhatikan, pintu itu berfungsi apa tidak. Selain itu, perlu juga kita perhatikan, pintu itu memang sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Perlu kita perhatikan dengan saksama, pintu itu akan membuat kita masuk ke tempat atau ke ruangan yang sesuai dengan harapan kita, tempat yang baik untuk kita, atau sebaliknya,
pintu itu justru mengarah pada tempat yang tidak baik bagi kita. Justru mengarah ke tempat yang berbahaya bagi kita. Jadi, kesediaan kita memeriksa, kesediaan kita menganalisa, kesediaan kita untuk meneliti lebih dalam sangat penting untuk masa depan kita, untuk langkah-langkah kita berikutnya. Semoga sedikit kisah dan pelajaran dari peserta seminar yang sempat agak susah masuk ini dapat memberi pelajaran untuk kita. Wabil khusus, saya juga berterima kasih kepada kedua peserta seminar yang waktu itu agak susah untuk masuk karena bingung pintu masuknya di mana. Karena dari pelajaran itu, dari wasilah itu, lahirlah sedikit kisah ini, lahirlah sedikit interpretasi ini. Terima kasih kepada panjenengan berdua yang kemarin memberi pelajaran perihal pintu masuk, pintu keluar, atau jalan masuk tersebut. Semoga panjenengan semuanya sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Semoga sedulur sedaya sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.